Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati, semuanya saja yang bisa bersama-sama kita menunaikan salat jamaah Isya dan salat tarawih. Alhamdulillah, salat tarawih kita yang keempat sudah kita tunaikan. Semoga Allah ridho dengan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita meneruskan pelajaran kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu dengan kalimat ini sengaja kita mengambil pelajaran-pelajaran yang saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering menerimanya, sehingga tinggal memperdalam saja, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu berkaitan dengan maghfirah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sari'u, segera, jangan ditunda. Wasari'u ila maghfirah, segera kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang memungkinkan kalian mendapatkan ampunan. Artinya kan di sini kita disuruh meningkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dan maghfirah itu yang dimaksud oleh Allah adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Maghfirah itu sama dengan surga Allah. Perbuatan-perbuatan yang menuju kepada maghfirah adalah perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita hidupnya tenang, hidupnya tentram. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah dan tidak menyalahi aturan Allah. Ini yang paling penting di situ. Kalau kita melihat di dalam surat As-Saff yang bapak-bapak ibu-ibu hafal, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini nuansanya sama. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan satu perbuatan, satu perdagangan tijarah yang apabila kalian mau berdagang denganku, kamu menjual, hai manusia, orang-orang yang beriman, kamu jual kepadaku, kepada Allah, aku beli apa yang kamu jual itu. Yang kalau ini berjalan terus, maka tunjikum min adzabin alim, kalian akan terselamatkan dari azab yang alim, azab yang sangat menyakitkan. Di akhirat itu hanya ada dua kan? Kalau nggak di neraka, yang berarti di surga. Ya. Kalau besok saya bapak-bapak ibu-ibu sekalian di surga, kok nyari saya nggak ada, berarti saya berarti saya di neraka katanya. Oh, belum tentu, bisa jadi saya di surga tapi lebih tinggi. Itu sombongnya begitu. Ya. Ya. Jadi tidak ada tempat selain surga dan neraka. Saya di surga kok enggak mencari Pak Anang, kok enggak ketemu. Nah, warung. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita hidup di dunia ini hanya dua pilihan, mau sengsara atau mau bahagia. Yang dimaksudkan bahagia itu dunia akhirat loh ya. Kalau kita sengsara hidupnya di dunia, apa? Siapa yang sengsara di dunia? Orang yang tidak bisa menghadapi tantangan, orang yang tidak bisa menghadapi musibah, tidak kokoh dan tidak kuat ketika menghadapi problemanya. Diuji oleh Allah dengan siam Ramadan nggak lulus, diuji pakai sholat 5 kali ngalamun terus, diuji pakai sedekah nggak keluarkan, diuji pakai zakat dimakan sendiri,
Diuji pakai anak, marah-marah terus, ngomel dan lain sebagainya, bentak, ngeplak dan lain sebagainya. Itu soalnya ada. Ya, soalnya ada. Ada seorang ibu-ibu, tapi ini ibu-ibu ini masih muda banget. Ya, ibu yang masih muda, semoga kesindir. Ibu ini pulang dari TK, saya ngelihat di seberang jalan. Anaknya itu pulang dari TK ngecungi penjual mainan, bukan penjualnya yang dicungi, mainannya. Anaknya diseret saja sama ibunya. Mungkin ibunya nggak punya duit, itu bisa jadi. Diseret saja. Habis itu ya namanya anak. Sudah diseret-seret itu masih nangis-nangis, itu masih ngecungi yang lainnya lagi gitu. Minta yang lainnya lagi. Yang itu nggak boleh, yang ini minta. Semakin tidak boleh. Seret terus. Akhirnya kemudian ketika mau nyebrang jalan dibopong sementara, geletak ke meneh, suruh jalan lagi, masih nangis keplak. Di saat itu ada ibu lain datang, saya nggak dengar apa yang dibicarakan. Setelah itu kemudian ada pembicaraan. Setelah itu ibu yang baru ini, yang baru datang ini ke TK, saya juga pas nyebrang ke TK, saya tanya pada ibu yang tadi, ibu itu kok galak teman si siapa sih itu, Bu? Apa jawabannya? Ini kok kurang genah kok, Pak. Lah pribadi orang genah. Kula tak elek ke Bu mbok jeneng aja kasar-kasar kaya ngono, bocah kok dikeplak. Menas temen sih. Apa jawabannya Jal Pak Aris? Lah kok jawabane lah yo ben Bu ngopo di anak nek orang nggo keplakan gitu. Sadis banget ini. Aduh ya Allah. Ada yang semacam itu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ini kalau saya panjangkan menjadi panjang, namun saya tidak boleh terlalu panjang karena waktunya tinggal 4 menit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdagang kita kepada Allah, landasan ini pokok penting banget ini. Yaitu landasannya adalah tu'minuna billah. Yang pertama itu. Dagangan itu tu'minuna billah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita berbuat ibadah kebaikan terhadap sesama, tapi tu'minuna billah. Ini catatan pentingnya adalah karena banyak ibu-ibu bapak orang yang berbuat baik kepada orang lain dasarnya bukan iman, dasarnya karena memang dia orang baik. Paham maksud saya? Ini orang itu api anipol. Agamanya apa? Kristen kan bisa tak? Itu Kristen api anepol. Sekarang Islam api anepol, berbuat kebaikan orang kepada orang lain, tapi dasarnya bukan tu'minuna billah, bukan yang dimaksud oleh Allah, bukan orang yang sedang berdagang pada Allah. Ini yang harus kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu. Yuk kita berbuat kebaikan kepada sesama manusia, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, tapi dasarnya bukan karena kita apian, tetapi karena kita kedorong iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari ayat ayat yang 133 Ali Imran itu mempunyai nuansa yang berbeda, yaitu bahwa kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan dari Allah, yaitu sama-sama kata-kata surga di surat As-Saff, surga di Ali Imran ini juga surga. Tetapi Allah kemudian mengatakan kamu ingin itu, jual kepada Allah. Apa itu? Alladzina yanfiquna fis sarra wal dharra. Orang yang bisa berbuat kebaikan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, tapi dasarnya iman, bukan dasarnya apian. Alladzina yanfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang pandai mengendalikan emosional dirinya. Ini hebat sekali. Orangnya selalu tenang dan tentram, dia tidak emosional, melakukan apa-apa tidak emosional,
berbuat apapun tidak emosional, membeli apapun juga tidak emosional, gitu. Sebab kalau sudah beli apa-apa tidak emosional, maka sing penting seneng bukan kebutuhan dan manfaat yang dipikirkan. Ini kalau adik-adik panti mungkin belum sampai ke sana. Tetapi banyak diantara kita yang serba apa-apa serba emosional, menghadapi permasalahan serba emosional, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan di balik ke sifat emosional itu. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Afina 'anin nas. Toleransinya tinggi. Maafnya luar biasa dan dia pandai meminta maaf. Siapa dia? Orang yang pandai bergaul. Orang yang pandai mensikapi setiap orang dengan kondisi yang mungkin berbeda-beda. Mari kita menjadi orang yang fleksibel dalam hal ini. Berteman dengan orang yang nyengit bisa, berteman dengan orang yang sampai berteman dengan penipu aja bisa. Artinya di dalam hal ini kita bisa berdakwah kepada seluruh lapisan, karena kita memang diharapkan menjadi orang yang bertakwa itu, yaitu orang yang afina 'anin nas. Kemudian orang yang semacam ini dinamakan orang muhsinin. Siapa orang muhsinin? Orang muhsinin adalah orang yang kontak hatinya dekat sekali kepada Allah. Kalau Rasul mengatakan orang yang muhsin itu adalah orang yang anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu orang yang ketika beribadah, berbuat apapun, dia sangat terasa bahwa Allah menyaksikan dirinya, sehingga dirinya sangat terjaga. Sedang sholat, yakin benar bahwa Allah sedang menyaksikan kita, maka tidak mungkin kita ngalamun. Sedang berzikir, Allah tahu, kita tahu Allah sedang menyaksikan kita. Kita berbuat apa kepada orang lain, Allah menyaksikan kita. Itulah orang yang muhsinin. Kemudian orang itu diinisialkan oleh Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang cepat sekali kontaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali dia berbuat keliru dan salah, maka hati ini langsung kontak dan langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu tidak sempat berbuat dosa, karena begitu berbuat dosa yang diingat adalah Allah dan kemudian beristighfar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sekedar kultum untuk kita bersama. Saya berharap panjenengan semuanya bisa mencerna lebih luas dan bisa menginterpretasikan apa yang kita pelajari barusan. Semoga menjadi manfaat banyak selama kita menunaikan siam Ramadan ini.